Budaya kerja apa itu? Budaya kerja adalah kumpulan sikap, keyakinan, dan perilaku yang membentuk suatu teratur dalam suatu lingkungan kerja. Budaya tempat kerja yang sehat dapat menyelesaikan perilaku, kerjaan, dan kebijakan perusahaan. Apa budaya kerja di lingkup IT yang harus dibekal? Aktivitas yang menjadi kebiasaan positif yang dapat meningkatkan produktivitas di dunia kerja harus disiapkan sebagai disiplin dan mengikuti aturan harus dipersiapkan. Contohnya, dalam pengerjaan proyek harus tepat waktu, mengamalkan 5R, dan sebagainya. Apakah budaya kerja yang diajarkan di sekolah penting di dunia industri? Di sekolah itu adalah lembaga pendidikan, jadi sekolah mengadaptasi apa yang diperlukan industri sehingga ke depannya pasti ada manfaatnya. Meskipun saat di industri pasti akan ada perubahan. Apa perbedaan budaya kerja di antara perusahaan yang berbeda? Sebetulnya, perbedaan antara budaya yang signifikan itu biasanya ada di antara bidang, seperti bidang elektronika dan otomotif. Kenapa? Karena tingkat keselamatan kerjanya juga berbeda. Sementara kalau satu bidang budayanya biasanya hampir sama. Bagaimana struktural dalam pengerjaan proyek di perusahaan? Kalau mengerjakan suatu pekerjaan, baik produksi maupun proyek, pasti selalu ada, baik itu manajer proyek, operator, administrator, tester. Walaupun pasti ada perbedaan antara produksi dan proyek, manajer proyek pasti akan selalu mengatur dan mengelola semua kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Apa skill yang harus dimiliki oleh murid RPL? Yang jelas dari segi hard skill harus bisa menguasai berbagai bahasa pemrograman karena bidang kerjanya itu menjadi programmer junior lalu meningkat dan bahkan menjadi manajer proyek. Dari segi soft skill ada beberapa hal yang sangat penting, yaitu kejujuran. Kejujuran itu adalah kunci dari kesuksesan. Selain kejujuran, ada kedisiplinan, seperti mengerjakan proyek tepat waktu. Yang ketiga adalah komunikasi, karena harus bisa menyampaikan ide dan gagasan. Lalu ada pantang menyerah, karena semua masalah pasti ada jalannya. Jangan lupa untuk semangat dan lebih kreatif, selalu melakukan eksplorasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi kerja adalah suatu proses pemindahan ide dari sumber atau penyampaian pesan kepada penerima untuk mengubah tingkah laku mereka. Apa sih fungsi komunikasi? Yang pertama adalah memberikan dan mencari informasi. 2. Memberikan dan meminta arahan. Yang ketiga, memutuskan suatu pilihan. Dan yang keempat adalah menyelesaikan suatu konflik. Jenis-jenis komunikasi. Komunikasi intrapersonal. Jenis komunikasi yang pertama yang bisa kamu pelajari adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi ini adalah komunikasi yang bertujuan untuk pertukaran informasi, ide, pendapat, dan juga perasaan yang berkaitan dengan peristiwa pribadi, organisasi, sosial, nasional, bahkan internasional, antara kedua orang yang berada di tempat yang sama. Yang kedua, komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi interpersonal dengan titik tolak yang saling memberikan pengertian antar dua individu. Tujuan hubungan terapeutik diarahkan pada realisasi diri, penerimaan diri, dan peningkatan penghormatan terhadap diri. Lalu ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari berbagai bahasa. Lalu dan selanjutnya ada komunikasi non-verbal, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan non-verbal untuk menyampaikan sebuah informasi seperti pakaian, raut wajah, sentuhan, dan bahasa tubuh. Cara berkomunikasi yang baik di tempat kerja. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan adalah bagian penting dalam terjadinya sebuah proses komunikasi yang baik. Dengan mendengarkan, kamu akan lebih paham maksud dari lawan bicaramu.
Yang kedua adalah pahami gaya komunikasi. Ada 4 gaya komunikasi yang harus diperhatikan, yaitu pasif, di mana orang tersebut akan didominasi dalam pembicaraan, agresif, di mana orang tersebut akan mendominasi dalam pembicaraan, pasif agresif, yaitu adalah orang yang berbicara seperti pasif namun sebenarnya agresif dan sering menggunakan sindiran, dan asertif, yaitu orang yang menyampaikan pesan dengan jelas. Setelah itu ada sampaikan pesan dengan jelas, gunakan bahasa tubuh atau nonverbal, berikanlah empati, tunjukkan sikap ramah dan sopan, jangan takut bertanya, dan hindari membahas topik yang sensitif.